lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak ibu semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang ke-6. Disimak baik-baik ya nak. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang penemu listrik, kemudian penemu bola lampu, dan untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang penemu roda. Nah, siapakah tokoh penemu roda? Mari kita baca teks berikut. Roda, pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, penempuh jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Anak-anak, sekarang coba perhatikan garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini. Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam bacaan? Ya, ini sudah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam bacaan ya anak-anak ibu. Pada tahun kurang dari 3000 sebelum Masehi, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi, roda kayu untuk memintal kain. Lanjut pada tahun 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu atau as. Kemudian sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji. Dan pada tahun 1839 sampai sekarang, ban karet berisi udara. Anak-anak, apakah teks
tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Ya, benar sekali. Teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah. Nah, setelah membaca teks berikut, mari kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf. Pada paragraf pertama yaitu topik masalah. Nah, kira-kira apa ya, Nak, topik masalahnya? Ya, benar sekali. Topik masalah pada paragraf 1 yaitu manfaat roda bagi manusia. Kemudian paragraf kedua, deret penjelas. Perkembangan roda dari bentuk sederhana hingga roda berjari-jari. Kemudian paragraf ketiga, deret penjelas juga ya anak-anak, yaitu perkembangan roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Yang terakhir, paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu pentingnya roda bagi kehidupan manusia. Nah, itulah informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf. Anak-anak, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Para penemu tersebut memiliki hak untuk melakukan penelitian dan mendapatkan penghargaan atas penemuannya tersebut. Pertanyaan yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ya, mereka telah mendapatkan haknya dengan diakui sebagai ilmuwan yang menemukan roda. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaat hak tersebut bagi mereka yaitu dapat dikenal sepanjang masa sebagai ilmuwan yang berjasa bagi perkembangan dunia. Pertanyaan yang keempat, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan. Contohnya, mereka telah memperbaiki dan mengembangkan temuan mereka hingga menjadi ban karet berisi udara. Anak-anak, sekarang bacalah dengan teliti cerita pendek berikut. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakub. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita tadi. Yang pertama, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Hak Ani dalam cerita tersebut yaitu memperoleh pendidikan, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Pertanyaan kedua, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani telah mendapatkan haknya. Contohnya, mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani?
Ya, manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani yaitu Ani menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan ayah dan ibunya. Pertanyaan yang keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan. Contohnya mematuhi nasihat ayah dan ibu, rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas sekolah. Pertanyaan kelima, apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya, maka orang tuanya akan sangat kecewa. Ia tidak akan menjadi siswa yang berprestasi dan kebutuhan sekolahnya tidak akan dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Nah, sekarang jawaban tadi kita tuliskan pada diagram berikut ini. Hak Ani mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, yaitu selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Manfaat kewajiban, menjadi siswa yang berprestasi, tidak pernah mendapat sanksi dari sekolah. Kemudian, dampak jika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban, yaitu mendapat nilai yang kurang baik dan tidak naik kelas. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tulis dalam diagram berikut ya anak-anak. Selamat mengerjakan tugas anak-anak ibu. Kerjakan dengan baik dan benar. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat, jangan mudah putus asa, dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan menghindari keramaian. Dan senantiasa berdoa kepada Allah semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu. Sampai jumpa di video pembelajaran ibu selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.